Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang mau membuat materi pembelajaran melalui PowerPoint menggunakan video, Ibu Bapak bisa klik di bagian menu atas itu, ada tampilan, ada gambar video, diklik di situ, kemudian tekan ini, tekan tanda rekaman. Nah, Ibu Bapak mulailah. Ketika rekaman sudah begini, mulailah bercerita. Nah, desainer membantu menyampaikan poin Anda. Per poin, desainer menyarankan desain profesional untuk presentasi Anda berdasarkan konten di dalam slide. Desainer adalah fitur yang hanya dapat digunakan oleh pelanggan jika memiliki langganan Office 365. Jadi kalau Ibu Bapak sudah mempunyai Office 365, Ibu Bapak bisa. Kemudian cara menggunakan PowerPoint Designer, yang pertama mulai presentasi baru dengan masuk ke file, klik baru, klik presentasi kosong. Pada slide pertama tambahkan gambar, masuk ke sisipan. Di sini ada menu file, beranda, sisipan, masuk ke sisipan ini. Kemudian klik gambar yang mau kita jelaskan, yang mau kita sisipkan. Boleh juga gambar online atau gambar yang kita sudah punya. Anda harus online ketika menambah gambar. Jadi ketika menambah gambar ini kita sudah dalam posisi ini, Bu, online. Video kita sudah nampak di sini. Oke. Kemudian ketika PowerPoint meminta izin untuk mendapatkan ide desain, mari mulai. Maka kita tekan nih, ide desain, mari mulai. Oke, pilih desain yang Anda inginkan dari panel tugas, ide desain. Di sini nanti akan disediakan. Pelajari selengkapnya, Ibu baca dulu, pelajari selengkapnya ini. Nah, misalnya ini desain kita ya. Move, menghaluskan animasi dan gerakan objek dalam presentasi. Anda menggunakan dua slide serupa untuk melakukan animasi, namun tampaknya gerakan hanya terjadi pada satu slide. Putar video di sebelah kanan untuk melihat contoh slide. Misalnya kita sediakanlah video di sini ya kan. Putar. Move adalah fitur yang hanya dapat digunakan oleh pelanggan jika memiliki langganan Office 365. Anda dapat mencobanya sendiri dengan langkah-langkah slide berikut. Nah, ketika kita menyiapkan Move, coba sendiri dengan kedua planet sederhana. Menduplikasikan slide ini, klik kanan gambar mini slide dan pilih duplicate. Kalau kita mau menduplikat slide yang sudah kita buat, kita duplicate. Di sini di menu di bagian kanan ini ada slide, pilih duplicate slide. Itu ada potong, ada salin, ada duplicate, kita pilih duplicate. Di slide kedua dari slide yang sama ini, ubah bentuk di sisi kanan dalam beberapa cara. Pindahkan, ubah ukuran, warna, lalu masukkan transisi mode. Di bagian yang kedua, kembali ke slide pertama. Dari dua slide, lalu tekan tombol peragaan slide. Nah, ini peragaan slide. Ini saya sekarang berada dalam peragaan slide. Kemudian pilih putar untuk melihat lingkaran Anda berubah. Nih. Petunjuk opsi efek memberi Anda lebih banyak opsi untuk morph. Bekerja sama bersama secara real time. Ketika membagikan presentasi dengan orang lain, Anda akan melihat mereka bekerja dengan Anda secara bersama. Jadi PowerPoint ini kalau kita gunakan untuk siswa kita bagikan, kita bisa bekerja sama. Mungkin yang kita berikan ke siswa itu baru beberapa halaman, kemudian ada soal, siswa bisa menambahkan halaman baru untuk menjawab soal yang diberikan. Mungkin berupa jawabannya berupa video dia, atau berupa teks, atau berupa rekaman suara dari siswa.
Inilah enaknya PowerPoint 365 ini. Nah, caranya satu, pilih bagikan nih seperti ini, share ya kalau Ibu pakai bahasa Inggris. Kemudian tekan tombol pintasan alternatif ZS untuk mengundang orang lain kerjasama dengan Anda. Anda dapat menyimpan ke cloud, ya, ke awan yang kita sudah punya, ke drive. Ketika orang lain berada dalam presentasi, penanda memperlihatkan siapa yang sedang berada di slide. Nah, nanti ada penandanya. Ketika siswa kita masuk ke dalam PowerPoint kita, sudah join dengan kita, nampak siswa kita. Bagian slide yang sedang mereka edit, nah, nampak seperti ini. Bagian slide yang dia edit itu, misalnya siswa kita Ana nih ngedit, ya, mengedit yang kita sharekan. Menurut saya begini Bu, misalnya. Atau dia buat di slide yang baru di bawahnya juga boleh. Atau ini mungkin Bu ini salah tulis, saya baiki ya. Anda menjadi pakar dengan beritahu saya. Kotak beritahu saya mencari perintah yang tepat saat dibutuhkan sehingga Anda dapat menghemat waktu dan fokus pada pekerjaan. Pilih gambar robot sebelah kanan. Karena itu ada gambar robot nanti. Klik ketik animasi di dalam kotak beritahu saya. Lalu tambahkan animasi. Ya. Pilih efek animasi seperti zoom dan lihat apa yang terjadi. Ya, pilih saya. Menjelajah tanpa meninggalkan slide Anda. Nah, pencarian cerdas menghadirkan riset langsung ke PowerPoint. Kita tidak keluar dari PowerPoint, tapi kita mau memasukkan browsing-browsing kita jadi pencaharian ini saja. Kita klik kanan pada kantor. Ini fitur kantor dalam frasa. Nah, kita klik kanan ini. Kemudian kita pilih pencarian cerdas di sini. Dan perhatikan bahwa hasil bersifat kontekstual untuk frasa tersebut. Bukan aplikasi Microsoft Office. Jika menginginkan, Office langkah yang kedua ada, jika menginginkan Office ya, ada langkah keduanya Office. Oke. Nah, pertanyaan tentang PowerPoint. Pilih tombol beritahu saya dan ketik hal yang ingin Anda cari tahu. Misalnya kita mengunjungi blog tim PowerPoint. Misalnya blog tim jadi di PowerPoint ini kita bisa bentuk blog ya, bentuk grup, misalnya grup dengan kepala sekolah, grup dengan pengawas. Kemudian masuk ke pelatihan gratis PowerPoint. Ada pelatihannya di sini, ini bisa diklik. Pilih panah ketika menggunakan mode peragaan slide. Jadi tidak rugi Ibu Bapak kita masuk 365 ini.